Indonesia host Australia. Match day 7 of the Asian qualifiers. Australia, on the other hand, got Situation for Indonesia next head to Bahrain in October. Tagar Patrick Kluivert out menggema di media sosial X, dulu Twitter. Usai timnas Indonesia menelan kekalahan telak di kandang timnas Australia. Laga debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir mengecewakan. Alih-alih memberikan kesan positif kepada penggemar timnas Indonesia, Kluivert justru membawa skuad Garuda menelan kekalahan telak dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret, Indonesia keok dengan skor 1-5. 5 gol Socceroos yang bersarang di gawang Maarten Paes dicetak lewat Martin Boyle pada menit 18, Nishan Velupillai di menit 20, brace dari Jackson Irvine di menit 34 dan Joe Bamsan, dan terakhir ada Lewis Miller pada menit ke-61. Adapun satu gol hiburan Indonesia dikemas oleh Ole Romeni pada menit ke-78. Sejatinya Indonesia sempat bermain bagus di awal pertandingan. Mereka menerapkan permainan menekan yang beberapa kali mampu merepotkan barisan pertahanan Australia. Tim Merah Putih bahkan mendapat peluang emas pada menit ke-16 lewat tendangan penalti Kevin Dix. Tembus oleh penjaga gawang kiri. Posisi yang sangat baik para supporter Indonesia masih menunggu. View-nya belum cukup. Akan tetapi, pemain FC Copenhagen itu gagal mengeksekusi penalti itu. Hasil ini memicu reaksi keras dari sejumlah warganet Indonesia di dunia maya. Mereka menyematkan tagar Kluivert out dalam kritik yang mereka lontarkan di X. Gak butuh alasan adaptasi soalnya pemain dulu sudah punya chemistry tapi malah dirusak. Pokoknya Kluivert out. Demikian bunyi cuitan akun @avarkestd. Kluivert out gak ada alasan lagi, PK harus out, kata akun @novalsvai. Gak salah dari awal dia datang udah ada Kluivert out. Ternyata emang dia nggak bisa dan bukan orang yang tepat untuk melatih timnas Indonesia, ujar akun @masojol P12. Akibat kekalahan ini, posisi timnas Indonesia di klasemen grup C turun ke posisi keempat. Mereka berada di atas Bahrain dan Cina yang sama-sama mengoleksi 6 poin. Bahrain dan Cina juga menelan kekalahan. Bahrain sendiri keok 0-2 dari Jepang, sedangkan Cina takluk 0-1 dari Arab Saudi. Pertandingan selanjutnya, Indonesia dijadwalkan untuk menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Duel tersebut akan digelar pada Kamis, 25 Maret, pukul 20.45 WIB. Kemenangan atas Bahrain menjadi harga mati bagi Tom Hey DKK jika ingin terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Qualifiers. Shin Tae-yong, on the other hand, got off to a poor start, losing locked at the near post. But their shooter is denied by the keeper. Indonesia just doing enough. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menjelaskan keputusannya memakai skema 3 pemain belakang dalam laga melawan Australia. Sepanjang berkiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026, inilah kali pertama timnas Indonesia menelan 5 gol dalam sebuah pertandingan. Sebelumnya, timnas Indonesia menelan 4 gol kalah takluk 0-4 dari Jepang pada November 2024 silam. Skema 3 back yang dipilih oleh pelatih Patrick Kluivert mampu ditembus oleh pemain-pemain Australia. Dalam laga ini, Kluivert mengandalkan trio Maes Hilgers, J.I. Jess, dan Calvin Verdong sebagai back tengah. Sementara itu, Kevin Dix dan Dean James menyisir sisi terluar lapangan dalam tugas sebagai wingback. Kombinasi tersebut adalah hal baru di skuad timnas Indonesia. Kekalahan telak dari Australia ini membuat pilihan Kluivert untuk menurunkan taktik 3 pemain belakang seperti sebuah kesalahan. Sang pelatih asal Belanda itu menjelaskan alasan kenapa dirinya memainkan format 3 back. Sangat mudah mengatakan karena hasil ini. Saya pikir 3 pemain belakang bisa lebih bagus, ujar Patrick Kluivert dalam konferensi pers usai laga lawan Australia. Mengapa saya melakukan pilihan ini karena di sisi kiri Calvin dan Jay bermain bagus? Lanjutnya, Kluivert tidak mau mencari kambing hitam atas banyaknya gol yang bersarang ke gawang timnas Indonesia. Ex-asisten pelatih timnas Belanda di Piala Dunia 2015, itu mengaku akan menganalisis tentang gol-gol yang diderita oleh timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut menyoroti kesalahan anak asuhnya dalam situasi bola mati. 3 dari 5 gol Australia bermula dari situasi tendangan penjuru. Wasit memberikan penalti untuk Australia pada babak pertama setelah Nathan Joe Aon terlihat menarik baju Lewis Miller dalam situasi tendangan penjuru. Gol Lewis Miller dan Jackson Irvine di babak kedua juga berawal dari skema tendangan penjuru. Tetapi ini adalah usaha tim. Terlalu mudah untuk menyalahkan pemain tertentu dan saya tak ingin melakukannya. Ini tentang tim, ucapnya. Seperti yang saya bilang dari awal kami mendominasi. Dan jika penalti Kevin masuk, laga akan berbeda. Saya yakin soal ini, lanjutnya. Coming up towards 20 minutes and finally throwing their bodies in front of the from him. Indonesia just doing enough yards. It rebounds off the post. Timnas Indonesia sedikit terselamatkan meski kalah 1-5 dari Australia. Melihat klasemen sementara Garuda masih di peringkat 4, kekalahan besar 1-5 timnas Indonesia dari Australia masih bisa sedikit disyukuri.
Sedikit keuntungan dimiliki timnas Indonesia setelah matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 dari grup C semuanya digelar. Pasukan Garuda hanya melorot satu peringkat, yakni dari peringkat ketiga ke peringkat keempat. Dua pesaing langsung timnas Indonesia, Bahrain dan Cina sama-sama mengalami kekalahan. Hasil ini membuat ketiga tim yang kalah di matchday 7 memiliki poin sama yakni 6. Timnas Indonesia masih boleh di peringkat keempat dengan keunggulan selisih gol dan gol yang diciptakan ketimbang Bahrain dan Cina. Sedikit hal yang bisa kita syukuri adalah timnas Indonesia mampu mencuri satu gol ke gawang Australia melalui Ole Romeni. Andai striker Oxford United itu tak mencetak gol, maka Indonesia bisa saja berada di bawah Bahrain saat ini. He sees his shots wrestling control of the game from Indonesia. No trouble for the Indonesian. There by Paez is just wide of the post. Situasi ini tak ideal karena timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Dengan kondisi sekarang, timnas Indonesia punya sedikit keuntungan secara moral karena masih berada di atas Bahrain. Laga melawan Bahrain dipastikan akan jadi laga hidup mati untuk timnas Indonesia dan Patrick Kluivert. Setelah kekalahan 1-5 dari Australia, seruan Hamilton Kluivert out menggema di media sosial. Pelatih timnas Indonesia itu pun berjanji akan memberi kemenangan saat lawan Bahrain. Positifnya adalah kami terus berusaha dan semangat tim selalu ada, kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers pasca laga. Kalian tidak melihat semangatnya yang kita punya di tim. Kami akan bereaksi, kami pasti akan bereaksi keras terhadap Bahrain. Tapi sekarang kita harus mencerna kekalahan, ini yang harus dilakukan lebih dulu. Dan Anda harus melihat diri sendiri apa yang terjadi. Apa yang salah juga dari saya, mungkin saya melakukan kesalahan. Tapi kami akan menganalisis semuanya dan kami siap menghadapi Bahrain dan melakukan lebih banyak hal, tambahnya. Setelah laga, pelatih Australia, Tony Popovic, mengaku senang dengan keberhasilan timnya berpesta gol ke gawang timnas Indonesia. Kapanpun Anda mencetak 5 gol, itu menyenangkan. Ketika Anda melakukannya di tengah tekanan kualifikasi Piala Dunia, itulah yang ingin Anda lakukan, kata Tony Popovic, dilansir dari Reuters. Selain senang, Tony Popovic mengaku bangga dengan penampilan anak asuhnya. Menurutnya, hasil ini merupakan modal positif bagi Australia untuk menatap laga selanjutnya. Timnas Australia selanjutnya akan bertamu ke kandang Cina. Duel ini rencananya digelar pada tanggal 25 Maret 2025. Pada hari yang sama, Timnas Indonesia bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Bahrain jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya positif, sangat gembira dengan pertandingan berikutnya. Merasa terhormat dan bangga dengan apa yang saya saksikan malam ini, ucap Tony Popovic. Nathan Joe Aon mendapat kepercayaan dari Patrick Kluivert, padahal tak membawa bekal menit main dari Swansea City. Untuk seorang pelatih yang pernah berjanji akan memilih pemain berdasarkan performa di klub, Patrick Kluivert terhitung ingkar. Kluivert menyatakan seorang pemain harus bermain reguler di klub untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Namun pada laga debutnya memimpin tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, ia mengambil keputusan mengherankan. Timnas Indonesia baru saja dilumat Australia dengan skor 5-1 di Sydney Allianz Stadium. Pada laga tersebut, Kluivert memainkan setidaknya 2 pemain dengan minim menit main di klub, yaitu Marcelino Ferdinand dan Nathan Joe Aon. Pemilihan Marcelino bisa diterima untuk alasan memberi kuota dalam negeri dalam susunan starter. Namun untuk Nathan, rasanya tak ada alasan untuk membenarkan pemilihannya sebagai starter. Pertama, pemain 23 tahun itu tak pernah bermain di klub sejak Agustus silam di Liga Inggris. Ia mencatatkan 3 penampilan di divisi Championship dan Carabao Cup pada bulan pertama musim ini. Ya, pelan-pelan mulai ada peluang yang diciptakan. 3 orang. Sangat berbahaya oleh Martin Paes. Dan Borello nampaknya memaksakan. Namun sejak saat itu, ia praktis memperoleh 0 menit main dari pelatih Luke Williams maupun caretaker Alan Sheehan. Kedua, Nathan diturunkan bukan di posisi asli bek kiri, melainkan gelandang tengah. Di Swansea ia bermain di pos bek kiri, itu pun kalah bersaing dengan pemain lain hingga tak memperoleh tempat di skuad pertandingan. Tak mengherankan ia melupakan tugas sederhana tidak menjatuhkan pemain lawan di dalam kotak penalti. Juga terlihat gugup di jantung permainan. Bahkan Shin Tae-yong pun hanya menjadikannya cadangan saat Indonesia menang atas Arab Saudi. Ketiga, di pos gelandang tengah, terdapat Ivar Jenner yang bermain reguler bagi Jong FC Utrecht di kasta kedua Liga Belanda. Jika patokannya adalah total menit main, Ricky Kambuaya bersama Dewa United jauh lebih unggul dibanding Nathan. Jika patokannya adalah level bermain, Ivar Jenner praktis bermain di level yang sama, dengan menit main jauh lebih banyak dibanding Nathan.
Borges de Genek. What a way to take the lead from the home team. Indonesia just doing enough here. Peluang yang tidak diduga sama sekali. Had lightning fast reactions to turn it home at the back post. 3 menit. Australia wrestling control of the game from India.